Dinikahi Duda Galak, bab 27, penulis Neng. Hari ini adalah hari Minggu, hari yang paling ditunggu-tunggu semua orang yang memiliki kegiatan di luar rumah. Suami yang bekerja, anak-anak yang sekolah, mereka semua harusnya libur, tapi tidak dengan AA tampan suamiku. Meskipun hari Minggu, dia tetap berangkat kerja. Entahlah, sebenarnya apa yang dia lakukan di kantornya? Masa iya, 30 hari dalam sebulan, tidak sehari pun dia libur kerja. Selalu ada saja alasannya. Heran memang. Impianku sebelum menikah, ketika hari Minggu tiba, aku ingin jalan-jalan bersama suami dan anak-anak. Tidak perlu jauh-jauh, atau jalan-jalan ke tempat yang mahal. Cukup piknik di tepi danau misalnya. Punya suami beda era, emang repot banget. Bosan dengan segala kegiatanku yang itu-itu saja, yang nyapu lah, ngepel lah, nyuci lah. Aku ini istri orang kaya. Tapi kenapa juga aku diperlakukan seperti babu? Aku harus sadar diri, aku ini kan ubi kabu. Kadang nih ya, kalau aku tidak ingat pada air mata ibu yang menitipkan aku pada si AA tampan, sebelum ibu meninggal, ingin rasanya aku pergi saja dari rumah ini. Sesungguhnya, apa alasanku untuk tetap bertahan dengan AA tampan, alias aki-aki tampan itu? Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Karena seperti biasa, aku selalu bangun pukul 3 malam menjelang subuh, jadilah pekerjaanku membenahi rumah sudah selesai. Lagi pula, aku sudah biasa menyiasati semua pekerjaan rumahku sekarang. Aku sudah tidak lagi membereskan semuanya setiap hari. Cukup kubereskan saja apa yang wajib dibersihkan. Dan hanya yang terlihat oleh mata saja. Hehehe. Shh, ini rahasia. Jam 10 menuju jam 11 siang. Saatnya bikin cemilan untuk anak-anak. Kira-kira bikin apa ya? Selama ini, AA tampan selalu menyuruhku membuat camilan yang penuh dengan nutrisi. Gak boleh terlalu manis lah, gak boleh banyak lemak lah, gak boleh kepedesan lah, karena katanya itu tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak. Aha! Mumpung AA lagi gak ada di rumah, aku bebas bikin apa saja untuk anak-anak. Di rumah sebesar ini, aku cukup kesepian. Para penjaga selalu berada di luar rumah dan anak-anak selalu sibuk dengan urusan belajarnya. Kriep! Azura, lagi apa? Aku membuka pintu, lalu menampakkan kepalaku di balik pintu. Kulihat Azura tengah menyisir rambutnya, selepas dia mengerjakan tugas yang entah apa. Azura memalingkan wajahnya. Dasar anak kurang asem. Azura, mau Bibi bantu? Tanyaku, mencoba mendekatinya. Azura tetap diam, sambil menghentikan gerakannya. Aku tersenyum, lalu mulai menyentuh rambutnya dan mulai menyisirnya. Azura, suka dikepang nggak? Tanyaku menatapnya dari cermin. Azura hanya mengangguk. Aku kembali tersenyum. Mungkin butuh waktu yang banyak untuk mengambil hati anak yang sedang mengalami masa pubernya. Akhirnya aku menghias rambut Azura dengan cara dikepang dua. Gadis ini terlihat cantik dan imut di usianya. Azura, suka makan yang pedas nggak? Tanyaku di tengah acara mengepang rambutnya. Dia mengangguk. Suka, tapi ayah bilang, kita jangan terlalu banyak makan pedas. Tidak baik bagi lambung. Ucapnya menunduk. Hish, ayahmu itu ada-ada saja. Anak-anak itu harusnya makan apa saja yang dia mau. Melakukan apa saja yang dia mau. Kenapa ayahmu selalu banyak melarang sih? Ucapku gemas sendiri. Zura, bagaimana kalau kita bikin seblak saja? Tanyaku antusias. Azura menatapku ragu. Tak lama dia menganggukkan kepalanya. Aku suka makanan itu, Bibi. Tapi aku belum pernah mencobanya. Apa Bibi bisa membuatkannya untukku? Tanya Azura penuh harap. Aku tersenyum lalu mengangguk. Lalu kami segera menuju dapur untuk membuat seblak bersama-sama. Bibi, apa ayah tidak akan marah? Tanya Azura takut-takut. Tidak akan jika dia tidak tahu. Hehehe. Aku terkikik geli membayangkan wajah AA tampan yang lagi misu-misu. Akhirnya aku membuat seblak yang tidak terlalu pedas sesuai level pedas yang Azura inginkan. Untuk pertama kalinya di dapur ini, aku melihat Azura tertawa riang dan berbicara banyak hal.
Aku tersenyum. Ternyata aku hanya perlu melakukan pendekatan yang benar dengan gadis ini. Setelah selesai, aku menatanya di meja makan. Azura sudah duduk di kursi makan. Kemudian aku berlalu menuju kamar Aksa. Dia sedang mencoret-coret krayon di buku gambarnya. Kemudian aku mengajak serta Aksa untuk bergabung bersama aku dan Azura. Karena Aksa masih kecil, Aksa gak boleh makan yang pedas ya. Aksa mau ngemil apa dong? Tanya aku bingung sendiri. Roti, teriaknya riang. Karena aku sering kali mencuri roti dari dapur untuk Aksa tanpa sepengetahuan tampan. Hehehe. Baiklah, makan sepuasmu, ucapku sambil memberikan beberapa roti dengan berbagai varian rasa kepada Aksa. Aksa terlihat sangat senang, lalu dia mulai memakannya. Sementara aku dan Azura mulai memakan seblak buatan kami tadi. Seblak dengan rasa gurih, pedas, langsung menyatu ke dalam mulut. Rasanya begitu lezat. Aku dan Azura tersenyum senang. Apa-apaan ini? Tiba-tiba suara berat, dingin, dan datar itu membuat kami bertiga terlonjak. Astaga, apa yang harus kulakukan? Bukankah seharusnya dia berada di kantor sekarang? Kenapa dia sudah pulang sih? Aku menatap Azura yang juga tengah menatapku. Ayah, Bibi yang sudah memberikan makanan ini untukku. Azura turun dari kursi, lalu menunduk. Apa? Anak kurang asem. Bukannya tadi kita masak bareng-bareng ya? Hish, harusnya aku jangan terlalu percaya pada anak ini. Dia sungguh licik. Aku sungguh frustasi. Apa yang kau makan? Apa ini? Ini seperti pakan ayam. Tampan melempar sendok setelah dia memperhatikan seblak itu. Hish, ini makanan enak. Aku tadi yang membuatnya, jawabku kesal. Makanan enak belum tentu sehat. Kau, berani sekali kau meracuni anak-anakku, teriaknya sambil melotot. Ya elah, sekali ini, sesekali anak-anak tidak apa-apa makan apa yang mereka suka, ujarku sambil balas menatapnya. Aksa, buang rotimu. Sudah berapa kali ayah bilang, roti itu mengandung pengembang, tidak baik untuk kesehatan. Dia berteriak lagi. Ya ampun, bahkan orang-orang dengan sengaja sarapan roti. Kenapa dia malah melarang anaknya makan roti? Dasar aneh. Dan kau Azura, jangan pernah sekali-kali lagi makan makanan aneh ini. Kembali ke kamar, teriaknya lagi. Dengan ketakutan, anak-anak langsung pergi ke kamar masing-masing, menyisakan aku yang tengah khawatir pula. Aku mengembangkan senyuman, sementara dia menatapku tajam. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi, ucapku sambil membentikan dua jari, tanda mengajak berdamai. Jadi, ini yang kau lakukan setiap hari ketika aku tidak ada di rumah? Bentaknya nyeringai. Enggak kok, swear. Aku baru sekali ini masak seblak, ucapku bersungguh-sungguh. Dia menatapku tidak percaya. Lalu, dia mulai melangkahkan kakinya mendekatiku. Aku memundurkan langkah seiring dengan rahasia. Gerak kakinya. Mau apa dia? Jangan-jangan dia mau memukulku. Aku jadi takut. Tapi, tiba-tiba saja perutku terasa kram. Kenapa ini? Apa karena aku telat makan? Atau karena makan seblak yang terlalu pedas? Aduh. Aku mencengkeram erat perutku sambil berjongkok. Gak usah pura-pura, ucapnya datar. Ini sungguh sakit, teriakku kesal karena disangka pura-pura. Aku meringis dan hampir guling-guling di lantai saking sakitnya. El,